Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back my YouTube channel Cynthia Fusparini. Pada video kali ini kita membahas tentang asuhan persalinan pada kala 3. Namun sebelumnya saya mengingatkan untuk jangan lupa memberikan like, subscribe, dan klik loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video informasi dari saya. Kita akan mengingatkan kembali tentang pengertian persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi, baik itu janin atau uri yang telah cukup bulan 37 sampai dengan 42 minggu atau hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam waktu 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Mahmudah 2010. Kala dalam persalinan. Yang pertama kala 1 yaitu kala pembukaan, selanjutnya kala 2 kala pengeluaran janin, kala 3 kala pengeluaran plasenta, dan kala 4 kala observasi. Pada video ini kita akan membahas mengenai kala 3 yaitu kala pengeluaran plasenta. Silahkan diperhatikan agar dapat memahami penjelasannya. Kala 3. Batasan kala 3 dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Fisiologi kala 3. Menurut Tandu Naomi Mary 2013, pada kala 3 otot uterus atau myometrium berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. Penyusutan ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta karena tempat perlekatan menjadi semakin kecil. Sedangkan ukuran plasenta tidak berubah, maka plasenta akan terlipat, menebal, dan kemudian lepas dari dinding uterus. Setelah terlepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau ke dalam vagina. Tempat implantasi plasenta mengalami pengerutan akibat pengosongan kafum uteri dan kontraksi lanjutan sehingga plasenta dilepaskan dari perlekatannya dan pengumpulan darah pada ruang uteroplasenter akan mendorong plasenta keluar. Menurut Enianti dan Melissa Putri 2012. Jika kita rangkum penjelasan tadi, maka di sini dapat kita gambarkan bahwa kontraksi menyebabkan uterus mengecil sehingga memaksa plasenta untuk melipat. Lalu kontraksi juga menyebabkan perdarahan uteroplasenter sehingga menyebabkan plasenta terdorong keluar jalan lahir. Macam-macam pelepasan plasenta. Yang pertama, pelepasan dimulai dari tengah. Menurut Schultz, lepasnya seperti kita menutup payung. Cara ini yang paling sering terjadi, sekitar 80%. Yang lepas duluan adalah bagian tengahnya, lalu terjadi retroplasental hematoma yang menolak uri mula-mula di bagian tengah, kemudian seluruhnya.
Menurut cara ini, perdarahan biasanya tidak ada sebelum Uri lahir dan banyak setelah Uri lahir. Pelepasan plasenta yang kedua yaitu pelepasan yang dimulai dari pinggir. Menurut Matthews Daken, plasenta turun melalui bagian samping dan masuk vulva dengan pembatas lateral terlebih dahulu. Jadi bayangannya seperti kancing yang memasuki lubang baju. Jadi bagian pinggirnya terlebih dahulu, baru bagian tengahnya. Pada metode ini kemungkinan terjadi bagian selaput ketuban yang tertinggal lebih besar karena selaput ketuban tersebut tidak lepas seluruhnya. Biasanya metode ini terjadi karena plasenta letak rendah. Proses pelepasan berlangsung lebih lama dan darah yang hilang sangat banyak karena hanya ada sedikit serat oblik di bagian bawah segmen. Selanjutnya dalam fisiologi kelas 3 kita akan mengenal prasat untuk mengetahui plasenta apakah dia sudah lepas atau belum. Yang pertama, prasat Kushner. Prasat Kushner dengan cara meletakkan tangan disertai tekanan pada atau di atas simfisis, tali pusat ditegangkan, maka bila tali pusat masuk berarti plasenta sudah lepas. Tetapi bila diam atau maju berarti plasenta sudah lepas. Selanjutnya, prasat Strachman. Dengan cara tegangkan tali pusat dan ketok pada fundus. Bila tali pusat bergetar berarti plasenta belum lepas. Tetapi bila tidak bergetar, plasenta sudah lepas. Prasat yang ketiga yaitu prasat Klein. Dengan cara sewaktu ada his, rahim didorong sedikit. Bila tali pusat kembali, berarti plasenta belum lepas. Tetapi bila diam, turun, berarti plasenta sudah lepas. Normalnya pelepasan plasenta itu berkisar 15 sampai 30 menit sesudah bayi lahir. Namun bila terjadi banyak perdarahan atau bila ada persalinan sebelumnya, riwayat perdarahan postpartum, maka tidak boleh menunggu. Sebaiknya plasenta dikeluarkan dengan metode manual plasenta. Tanda-tanda pelepasan plasenta. Yang pertama, uterus menjadi globuler dan TFU sepusat. Setelah bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh dan tinggi fundus biasanya di bawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus berbentuk segitiga atau seperti buah pir dan fundus berada di atas pusat. Tanda pelepasan plasenta yang selanjutnya adalah terdapat semburan darah tiba-tiba dan singkat biasanya. Darah yang terkumpul di belakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dan dibantu oleh gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah retroplasental dalam ruangan di antara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas penampungannya, maka darah akan tersembur keluar dari tepi plasenta yang terlepas. Tanda pelepasan plasenta yang ketiga yaitu tali pusat memanjang. Tali pusat akan terlihat menjulur keluar melalui vulva atau yang disebut tanda Ahfeld. Kebutuhan ibu kala 2. Asuhan yang dapat dilakukan pada ibu adalah: yang pertama, memberikan kesempatan pada ibu untuk memeluk bayinya dan menyusuinya sesegera dengan melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Selanjutnya yang kedua, memberitahu setiap tindakan yang dapat dilakukan. Ketiga, pencegahan infeksi pada kala 3.
Kebutuhan ibu kala 3 yang keempat yaitu memantau keadaan ibu, baik itu tanda-tanda vital, kontraksi, dan perdarahan. Yang kelima, melakukan kolaborasi atau rujukan bila terjadi kegawat daruratan. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi. Serta yang ketujuh, memberikan motivasi dan pendampingan kala 3. Tidak bosan untuk mengingatkan, jangan lupa like, subscribe, and share. Manajemen aktif kala 3 mengupayakan konstruksi yang adekuat dari uterus dan mempersingkat waktu kala 3, mengurangi jumlah kehilangan darah, menurunkan angka kejadian retensio plasenta. Langkah manajemen aktif kala 3, yang pertama pemberian oksitosin atau uterotonika sesegera mungkin. Yang kedua, melakukan penegangan tali pusat terkendali atau PTT. Dan yang ketiga, memberikan rangsangan taktil pada dinding uterus atau fundus. Kita bahas satu persatu manajemen aktif kala 3 yang pertama, yaitu pemberian oksitosin. Setelah bayi lahir, periksa uterus, memastikan kemungkinan janin kedua, lalu segera suntikan oksitosin 10 unit intramuskuler pada sepertiga bawah paha kanan bagian luar. Manajemen aktif kala 3 yang selanjutnya adalah penegangan tali pusat terkendali atau PTT atau CCT, Controlled Contraction, yaitu klem tali pusat 5-10 cm di depan vulva. Letakkan tangan kiri di atas fundus uterus setinggi pusat. Pada saat terjadinya kontraksi, tegangkan tali pusat sambil tekan uterus ke dorsokranial. Ulangi kembali perasat ini bila plasenta belum dapat dilahirkan. Dan jangan dilakukan pemaksaan. Manajemen aktif kala 3 yang ketiga yaitu memberikan rangsangan taktil atau masase fundus uteri. Letakkan telapak tangan pada fundus uteri dengan lembut tapi mantap. Gerakkan tangan memutar pada fundus uteri supaya uterus berkontraksi. Evaluasi selama 15 detik. Dalam pendokumentasian kala 3, sama hal seperti asuhan kebidanan lainnya, kita menggunakan SOAP. Subjektif, objektif, assessment, dan planning. Untuk data subjektif, ibu mengatakan perutnya mules. Lalu untuk data objektif, untuk tanda-tanda vital, keadaan umum ibu, tekanan darah, pernapasan, suhu, nadi, dan kontraksi kuat atau tidak, lalu TFU, setinggi pusat, vesika urinaria kosong, perdarahan bagaimana, dan tali pusat memanjang atau tidak. Lalu untuk data asesmennya, terdapat diagnosa yang isinya adalah contoh Nyonya A umur 25 tahun, P1A0, impartu kala 3. Dapat juga dimasukkan dasarnya, baik itu data subjektif dan objektif. Jika ditemukan keluhan lain, itu dimasukkan ke dalam masalah, dan kita jika menemukan temuan-temuan pada objektif lainnya, kita masukkan dalam kebutuhan. Dan yang terakhir adalah planning. Nah, di dalam planning ini tentu saja kita akan menyesuaikan kebutuhan ibu pada kala 3. Deteksi komplikasi kala 3 dan penanganannya. Yang pertama yaitu deteksi komplikasi atonia uteri, yaitu kegagalan kontraksi otot uterus setelah 15 detik pertama. Penanganannya dilakukan
KBI atau kompresi bimanual internal dan KBE atau kompresi bimanual eksternal. Komplikasi yang selanjutnya adalah retensio plasenta. Terlambatnya kelahiran plasenta selama setengah jam setelah persalinan bayi. Penanganannya dilakukan manual plasenta. Komplikasi yang selanjutnya adalah laserasi jalan lahir, yaitu perlukaan yang terjadi akibat proses persalinan. Jika derajat 1 dan 2 dapat dilakukan dengan penjahitan biasa, namun jika derajat 3 dan 4 hingga serviks itu dapat dilakukan penjahitan di ruang operasi. Komplikasi mengenai retensio sisa plasenta yaitu masih terdapatnya sisa plasenta dalam uterus segera atau beberapa hari setelah melahirkan. Penata laksanaannya dengan menggunakan medikamentosa, eksplorasi, dan infus. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, and klik loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.